Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Lijova Leonard dari kelas 8C nomor absen 21. Hari ini saya akan membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada beberapa asas yang berlaku, antara lain yaitu kejelasan tujuan. Maksudnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Poin yang kedua yaitu organ atau lembaga pembentuk yang tepat. Maksudnya yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat atau dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang. Yang ketiga yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksudnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya itu harus diperhatikan oleh pembentuk atau pembuat undang-undang dalam segi materi, hierarki, dan juga jenisnya. Poin yang keempat yaitu dapat dilaksanakan. Maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi setiap warga Indonesia. Poin selanjutnya yaitu kejelasan rumusan. Maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki rumusan yang jelas, baik dalam segi pilihan kata maupun bahasa hukum yang dapat mudah dimengerti oleh masyarakat. Poin yang terakhir yaitu keterbukaan. Maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersifat terbuka dan transparan agar setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, itu tadi asas-asas yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang saya akan membahas tentang peraturan perundang-undangan itu sendiri. Di urutan yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan dasar hukum di Indonesia. Sebagai dasar hukum, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat yang mengikat setiap masyarakat. Artinya adalah setiap norma-norma atau ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus ditaati oleh setiap masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentunya dapat diubah oleh lembaga negara yang berwenang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Dalam pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa ketetapan yang berlaku, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tetap menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mengedepankan sistem pemerintahan presidensial. Dan yang keempat menggunakan sistem pengubahan adendum. Dan selanjutnya di urutan yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa dikenal dengan TAP MPR. TAP MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar. Maksud mengikat ke dalam ialah mengikat seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan maksud dalam mengikat keluar adalah mengikat seluruh masyarakat Indonesia dan lembaga negara juga lembaga masyarakat. Maksud dari TAP MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah TAP MPR sementara dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 4 TAP MPR RI Nomor 1 Tahun 2003. Selanjutnya di urutan yang ketiga ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan genting dan mendesak. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Tapi hal ini harus diikuti dengan persetujuan presiden. Rancangan undang-undang bisa diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Rancangan undang-undang bila sudah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka akan diangkat menjadi undang-undang. Di samping itu, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau yang biasa kita sebut dengan Perpu. Perpu ini dikeluarkan oleh Presiden karena ada suatu keadaan genting yang mendesak dan membutuhkan suatu payung hukum untuk melakukan suatu kebijakan. Nah, selanjutnya di urutan yang keempat ada peraturan pemerintah atau biasa kita sebut PP. PP adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana semestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 5 Ayat 2. Contoh peraturan pemerintah adalah PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, di urutan yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres. Di urutan yang selanjutnya, yaitu yang kelima, ada peraturan presiden atau Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Proses penyusunan Perpres ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya di urutan yang ke-6 ada Perda Provinsi atau Peraturan Daerah Provinsi. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bila peraturan daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pemerintah pusat akan membatalkan peraturan daerah tersebut. Nah, di urutan yang terakhir nih teman-teman, yaitu di urutan yang ke-7 ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Peraturan daerah dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda. Penyusunan Perda Kabupaten atau Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Demikian penjelasan saya tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semoga melalui video ini kalian mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Terima kasih.